Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Senin siang di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Program dirilis seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana. Paket stimulus ekonomi tahun 2025 menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meredam tekanan global sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional. Program yang disebut 8+4+5 terdiri dari 8 program akselerasi di tahun berjalan, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program khusus untuk menyerap tenaga kerja. 8 program akselerasi yaitu sementara itu, 4 program lanjutan ke tahun 2026 meliputi kemudian, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja, yaitu diketahui paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah menelan anggaran senilai 16,23 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan sebagian besar anggaran itu sudah termasuk dalam anggaran kementerian lembaga yang akan menjalankan program paket stimulus tersebut. Terkait dengan dana, memang 16T itu hanya sampai 2025, jadi bukan 2026. Dan itu sebagian program sudah ada di kantongnya kementerian masing-masing, seperti PU, PERA sudah ada di kantong masing-masing, BPJS ada di BPJS, kemudian ada beberapa yang sektor lain yang sudah disediakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan paket stimulus ekonomi tidak akan memperlebar defisit APBN. Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi penyerapan anggaran agar memberikan dampak lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kg itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar. Tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Dengan paket stimulus 8+4+5, pemerintah berharap tekanan ekonomi global bisa diantisipasi, sementara masyarakat tetap terlindungi. Program ini sekaligus menjadi sinyal bahwa keberpihakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi 8+4+5 bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan ke-17 program tersebut bisa menggerakkan perekonomian dan juga meningkatkan investasi. Dan menurut Kepala Ekonom BCA, David Sumual, ini akan berdampak pada daya beli masyarakat dan akan terlihat dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Kita tidak berharap pertumbuhan ekonomi ini hanya sebatas pertumbuhan yang temporer, gitu ya, yang 1-2 tahun. Tapi kita ingin pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi mungkin ini sifatnya mungkin lebih ke arah tanda kutip emergency ya, karena memang kita tahu penyerapan anggaran di berbagai sektor yang kita sebut flagship program ini belum terlalu optimal. Ya contohnya MBG misalnya, operasi merah putih, lalu juga 3 juta rumah ya. Ini kan sebenarnya sudah dialokasikan budgetnya ya sejak awal tahun, tapi belum optimal. Padahal yang lain budgetnya sudah kita kurangi. Artinya kita sangat bergantung pada program-program ini supaya bisa diakselerasi dengan cepat ya. Kalau fiscal policy itu direct ya, langsung. Jadi kita bisa langsung merasakannya. Jadi diumumkan misalnya minggu ini, kita berharap dalam 1-2 minggu ke depan, paling lama 1 bulan ke depan ini sudah bisa kelihatan impact-nya. Jadi sifatnya kan direct. Jadi tadi potongan-potongan, ini kan artinya di kantong masyarakat itu bisa ada dana lebih ya untuk belanja produk atau barang yang lain, karena ada pengurangan-pengurangan, ada kebijakan cash forward tadi ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa membantu dan menstimulir ekonomi, dan ketika demand meningkat juga ini juga memberikan keyakinan buat pelaku bisnis. Dana 200 triliun rupiah yang telah dikeluarkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke Himpunan Bank Negara atau Himbara bisa dimanfaatkan dengan bunga minim.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, bunga minim tersebut bisa mencapai 2% jika dimanfaatkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Skema pemanfaatan dana 200 triliun milik pemerintah yang telah dipindahkan ke Himbara sejak akhir pekan lalu sebagai modal awal